Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karimi birahmatika ya arhamar rahimin amin ya mujibas sa'ilin. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa hadir dalam majlis yang mulia ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat, menjadi wadah, menjadi tempat, menjadi majlis yang diridhoi Allah, sehingga menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kita semua untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dengan kita mengetahui betapa istimewanya umat Nabi Muhammad, betapa agungnya dan betapa dihormatnya, dirahmatinya, dikasih sayanginya umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan muncul dan tumbuh dalam diri kita bangga atas menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bangga menjadi umat Nabi Muhammad, maka yang tumbuh berikutnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, harapan besar sesuai dengan hadis yang dikatakan, yang disampaikan Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu itu bersama dengan orang yang kamu cintai nanti di akhirat. Yang kedua, kalau sudah tumbuh cinta dalam diri kita, maka yang tumbuh selanjutnya adalah ittiba. Ittiba itu melakukan sesuatu yang mirip dengan orang yang dicintai, mengikuti sunnahnya, mengikuti perilakunya, itu mahabbah. Maka mudah-mudahan dari kagum, bangga menjadi umat Nabi Muhammad, kagum kepada Nabi Muhammad, lalu cinta kepada Nabi Muhammad, lalu bisa mengikuti langkah-langkah ucapan Nabi, perilaku Nabi yang disebut dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan, yang keenam, judulnya Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya mereka itu yas'a, berjalan, baina aidihim, di antara depan mereka. Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan sebagian dari keistimewaan umat ini, artinya umat Nabi Muhammad, anna nurahum, sesungguhnya cahaya-cahaya mereka, yas'a, berjalan, baina aidihim, di depan mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Binasil Quran, dengan nas yang disebutkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, yauma la yughzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. At-Tahrim, ay ilal jannah, artinya menuju surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan para nabi dan orang-orang yang beriman, maka yang bersama mereka itu adalah cahaya-cahaya mereka berjalan di depan mereka, di kanan kiri mereka. Yaquluna, kemudian mereka berucap, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ini. Cahaya tadi itu untuk apa? Untuk menjadi penerangnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Allah itu, yang disampaikan oleh Nabi, Allah itu menggambarkan kiamat itu sebagai zulumat, Pak. Zulumat itu kegelapan. Jadi kiamat itu gelap. Ibarat kita
ketika masuk kiamat itu ibarat kita berada dalam rumah, kemudian yang asalnya lampu terang begini lalu padam. Ketika lampu itu padam, kita berada di dalam rumah, yang pertama kali kita cari bukan duit, Pak. Bukan duit, tak mungkin bapak cari, bapak namanya masuk ke lemarinya cari duitnya. Bukan emas yang bapak cari, tapi yang bapak cari pertama kali, kalau sekarang, kalau dulu lilin, Pak. Sekarang jarang orang naruh lilin. Yang bapak cari pertama kali kalau udah padam begini, lampu padam, itu korek, Pak. Itu pun kalau bapak merokok. Kalau yang tak merokok udah tak ada koreknya, tak ada lilinnya kan. Kemana? Ke dapur, menghidupkan kompor gas. Yang penting ada ada cahaya dulu. Saking pentingnya cahaya, karena kalau lampu rumah kita padam, kita berada di luar rumah, lampu rumah kita padam, mati lampu lah ceritanya. Lalu kemudian kita memaksa masuk. Karena memaksa masuk, gelap, apapun bisa kita tabrak, Pak. Kursi bisa kita tabrak, pintu bisa kita tabrak. Kenapa? Tak ada lampu. Maka itu pentingnya cahaya, pentingnya nur, pentingnya cahaya. Nanti di akhirat PLN itu tidak ada PLN, Pak. Jadi bapak nanti jangan nak cari tenaga surya, tidak ada tenaga surya. Lalu bapak ibaratnya, apalagi kalau PLN-nya saja tidak ada, apalagi cari kilometernya, apalagi cari saklarnya, ya jelas tidak ada. Maka PLN-nya akhirat itu harus bapak bangun dari sekarang. Kalau udah nanti, tak bisa bapak beli voucher listrik, tak bisa nanti. Sekarang beli vouchernya. Kalau bapak pengen terang nanti di akhirat, nah sekarang di dunia ini lah bapak beli vouchernya. Kalau pengen bapak nanti punya PLN terang benderang yang bisa menerangi perjalanan bapak menuju surganya Allah, ya sekarang beli kilometernya. Sekarang menghubungi pihak PLN-nya. Cuma PLN akhirat ya bukan seperti PLN dunia, ada kantornya, Pak. Ini urusannya dengan malaikat. Apa cara kita membeli itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian menginfakkan sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu adalah orang yang sedang berniaga dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ibadah itu, Pak, kalau kita perumpamakan perniagaan, itu seperti kita jual beli. Ketika kita beribadah, ibadah kita diterima oleh Allah, itu dibalas oleh Allah. Apa balas? Pahala. Ketika kita berkumpul di majelis begini, kan ini perbuatan kita, perniagaan kita. Siapa yang akan membeli perniagaan majelis ini? Allah. Dibalas oleh Allah dengan pahala begini, pahala begini. Perniagaan yang tak mungkin bapak rugi ketika berniaga dengan Allah. Bapak, contoh dalam majelis kan yang sering saya sampaikan, duduk di majelis ilmu, belajar satu bab, khairun min ibadati alfi rakaah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Satu. Itu duduk aja, huduruka, hadir saja, udah dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Khairun min iyadati alfi marid, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Khairun min syiai alfi janazah, lebih baik daripada mengantarkan 1000 orang yang mati, 1000 orang mati diantarkan ke kuburan yang Allah berikan. Jadi tidak akan pernah rugi orang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jual beli dengan Allah bahasanya. Sama sedekah. Orang sedekah itu jual beli. Siapa yang menjual, siapa yang membeli? Yang menjual kita, yang membeli itu Allah. Orang berinfak di jalan Allah begitu juga. Nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang jalan, untuk jembatan, untuk sekolah dan lain semacam, fakir miskin, anak yatim. Itu yang bukan kita habis, Pak, tapi kita tuh jual. Barter gitu. Cuma jual beli perniagaan, cuma tidak barter. Kita
bersedekah 100 lalu dibalas 100. Oh tidak, dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu bisa saja melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi jual beli. Nah, nanti di akhirat itu perlu namanya penerang. Karena kiamat itu gelap. Az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Perbuatan zolim itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi gelapnya tuh Pak, bukan karena kiamat gelap, tapi gelap karena perbuatan kita, maksiatnya. Orang yang banyak dosanya mau meniti di atas siratal mustaqim itu gelap ya. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan yang begitu menakutkan itu kita dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan diberi cahaya oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mendapatkan cahaya itu yang digambarkan oleh Allah dalam Quran ini, itu mesti dari sekarang. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah bersabda, inni la a'rifu ummati yaumal qiyamati min bainil umam a'rifuhum yu'tawna kutubahum bi aymanihim wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min athari sujud wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Kata Nabi, nanti di akhirat aku mengenali umatku. Nah, ini penting nih Pak. Kita tak hidup semasa Nabi, ketemu aja tak pernah, apalagi kenal kan. Kita kenal sejarahnya, mengenali pribadinya, kenal maksudnya bertatap muka kan, tidak bertatap muka. Lalu bagaimana caranya Rasulullah bisa mengenal kita? Nah, ini tiganya ini mesti masuk kita. Kalau tiganya ini tak masuk Pak, bukan berarti tak masuk surga, tapi belakangan Pak. Maklum orang tak dikenal belakangan. Meskipun dia dekat dengan Rasulullah, berada di depan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenalinya karena tak ada tanda-tanda sebagai umatnya. Tidak diaku oleh Nabi Pak. Jadi umat Nabi masuk surga itu bermacam-macam. Ada yang masuk surga itu ibarat orang haji, kloter pertama, dapat bagian pertama, umat Nabi. Yang begitu itu yang dikenal Nabi. Iya kamu, iya kamu, iya kamu. Ketika syafaat itu dibuka, ketika Nabi Muhammad itu sudah menghadap Allah dan dapat apa namanya Pak ya, dapat izin langsung, hak veto lah bahasa, dapat kekuasaan langsung dari Allah Nabi Muhammad. Hak apa? Mengatur kiamat. Kata Rasulullah, artinya Allah sudah menyerahkan kepada Nabi Muhammad siapa yang nak masuk surga, siapa yang nak masuk neraka. Pada waktu itu yang disebut dengan syafa'atul uzma. Jadi kekuasaan hari kiamat itu Allah yang punya kuasa, tapi Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dalam ayat kursi, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Tak ada nanti di akhirat yang bisa beri syafaat kecuali di sisi Allah, kecuali orang yang mendapat izin dari Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, ishfa' man tashfa'. Rekomendasi dari Allah itu, wahai Muhammad, berikan pertolongan kepada siapapun yang hendak kamu tolongi. Artinya Allah sudah tidak menilai orang itu banyak dosanya, tidak banyak dosanya. Pokoknya diakui oleh Nabi Muhammad, masuk Pak. Tapi masalahnya kalau tak diaku oleh Nabi Muhammad, itu bahasanya ditunda dulu. Syukur-syukur tidak langsung dilemparkan ke neraka. Kalau kata Nabi, kamu bukan lalu ditangkap oleh malaikat dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka dalam kitab tentang yaumul akhir itu diceritakan, setelah Allah memberikan hak kepada Nabi Muhammad untuk mengatur kiamat itu, mahsyar itu, Nabi lalu manggil Pak, halummu ya ummati. Halummu itu maknanya kesini, ayo kesini.
Dipanggil oleh Nabi, ayo umatku ke sini semua. Maju berbondong-bondong, Pak. Ada ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Itu nunggu Rasulullah mengiyakan. Kalau kata Rasulullah, nah iya, baik selamat tuh Pak. Kamu, iya. Kamu lagi, iya. Tapi kalau kena yang bukan. Padahal betul dia umatnya hidup di akhir zaman seperti kita. Tapi Rasulullah bukan. Kenapa? Tandanya tak ada. Kalau bukan, itu diseret sama malaikat, dimundurkan. Maju lagi, iya. Yang dikatakan Rasulullah iya, itu ada kelompok-kelompoknya. Nanti mereka yang sudah dikatakan iya oleh Nabi itu memegang benderanya masing-masing. Orang yang mati syahid, pemegang komando benderanya, kan rombongan orang masuk surga itu Pak. Tidak sendiri-sendiri, rombongan. Yang mati syahid, pimpinannya Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Orang mati syahid. Orang yang pemuda, orang-orang muda tapi rajin ibadah, meninggal di masa mudanya, masuk surga. Nanti pimpinannya adalah Sayyidina Hasan dan Husain, benderanya. Para ulama ada benderanya, para orang dermawan ada benderanya. Artinya berkelompok-kelompok, namun dengan tujuan yang sama, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berada di bendera-bendera itu, Pak. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini nanti di akhirat punya tanda pengenal. Bahasanya Pak, KTP. Kartu tanda penduduk kalau kita. Ini KTP akhirat ini tak bisa. KTP akhirat ini bukan macam KTP kita, Pak. Kamu orang Indonesia? Iya. Apa buktinya? Ini KTP saya. Tulis warga negara Indonesia. Berarti udah tercatat. Betul, Pak, dia. Meskipun wajahnya seperti orang barat misalnya, tapi karena dia warga Indonesia, KTP-nya Indonesia, ya dianggap orang Indonesia. Tapi nanti di akhirat KTP kita yang sekarang tuh tak dibawa. Bukan itu, jangan nak nunjukkan cari KTP yang sekarang lalu nak dibawa mati. Kalau saya mati ya kuburkan KTP saya ini. Nanti tanda pengenal bahwa saya ini dulu orang Islam. Kan KTP kan ada Pak, agama Islam gitu. Tak bisa. KTP nanti pengenal sebagai umat Nabi Muhammad paling tidak ada 3. Pertama kata Nabi, a'rifuhum yu'tauna kutubahum biaimanihim. Pertama, aku mengenal bahwa itu adalah umatku. Dia bawa kitab tuh pakai tangan kanan. Nerimanya tuh Pak. Kan catatan amal tuh, kan kita ini punya catatan semua. Punya catatan buku. Sejak kapan amal kita dicatat Ustaz? Sejak kita balik. Kalau kita balik umur 12 tahun, sekarang kita umur 50 tahun. Udah berapa tuh Pak kita dicatat itu? 38 tahun kita dicatat. 38 tahun, dalam 1 tahunnya ada 12 bulan. Harinya kurang lebih ada 66 hari lebih, 60 hari lah gitu harinya. Jamnya ada 24 jam. Bapak tinggal kalikan 24 jam. Kalau nak ngitung jamnya, apalagi ngitung menitnya, 24 jam dicatat oleh malaikat selama 38 tahun. Berapa juta jam itu Pak? Itu ada semua catatannya. Berapa tebalnya ke buku itu, kalau kita ibaratkan buku. Itu ada semua. Yang ngaji, yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah. Tak ada satupun kebaikan Bapak sekecil apapun yang lepas, yang meleset dari tulisan dan catatan malaikat pencatat itu. Malaikat pencatat amal baik namanya Raqib. Malaikat pencatat amal buruk namanya Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kamu melafadzkan ucapan kecuali di hadapanmu itu ada Raqib dan Atid. Kalau ucapanmu, perbuatanmu baik, dicatat oleh malaikat Raqib. Tapi kalau perbuatan dan ucapanmu buruk, dicatat juga oleh malaikat Atid. Jadi
Malaikat Raqib dan Atid ini lebih hebat daripada CCTV, Pak. Kalau CCTV pandai rusak, Raqib Atid ini udah tak pandai rusak, dia tak pandai mati, kecuali nanti udah mati semua manusia. Kok manusia masih ada, tak mati dia. Kedua, tak bisa disogok-sogok. Dia tak makan, tak minum, tak tidur, Pak. Kita tidur, dia tak ada. Nah itu malaikat Raqib Atid itu dicatat. Maka perkumpulan begini ini dicatat. Bapak baru melangkahkan kaki keluar dari rumahnya nak berangkat ke pengajian, udah dicatat. Duduknya dicatat lagi. Di majelis ilmu, di majelis baik itu, Pak, yang dicatat amalnya banyak. Bapak baru berangkat, dicatat dia udah berangkat. Satu langkah sekian. Setelah di perjalanan ketemu dengan kawan, ayo kita berangkat, ngajak, Pak. Ngajaknya catat aja. Awalnya kayak kawannya lemah nak berangkat karena tak ada kawan, karena ada kawan jadi berangkat. Maka setiap kawannya melangkah, dilipat gandakan pahalanya, diberikan ke bapak. Bapak dapat pahala double, pahala dirinya sendiri, pahala sebab ngajak orang. Sampai di sini bersalaman, salamannya pahala lain lagi. Udah bersalaman, saling senyum, senyumnya lain lagi pahalanya tuh. Selain senyum, berbicara dengan hati saling cinta, beda lagi pahalanya. Apalagi bacaannya udah pasti pahala. Jadi malaikat Raqib itu, Pak, kalau bukan ciptaan Allah, nak catat pahala kita, capek, Pak. Saking banyaknya pahala. Cuma karena ciptaan Allah yang memang diciptakan tak pernah capek, malaikat itu tak pernah capek. Tak punya rasa capek. Apa yang ditugaskan, itulah dia. Itu bedanya kita manusia dengan malaikat. Maka dicatat oleh malaikat itu. Harapannya mudah-mudahan kita bisa menerima kitab kita dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Macam mana caranya, Ustaz? Apa waktu hidup kita potongnya tangan kiri? Tangan kiri potong, kan pasti bisa ngambil dengan tangan kanan. Oh, tak bisa, Pak. Itu jangan nak main akal gitu. Bukan nak main akal ini. Karena tangan yang kita potong itu nanti di akhirat dikembalikan lagi dengan sempurna. Ada orang sakit, kata dokter mesti diamputasi. Apakah nanti ketika dibangunkan dari kubur dalam keadaan tak punya tangan? Oh tidak, tetap dia, Pak. Nanti dibalikkan tangannya. Kecuali orang yang memang terlahir dalam keadaan tidak memiliki tangan. Itu pun menurut riwayat hadis ketika masuk surga disempurnakan oleh Allah. Nah itu, jadi banyak penjelasan-penjelasan itu. Nah, caranya macam mana? Ada di wudu. Maka kalau kita wudu basuh tangan kanan nih, basuh tangan kanan. Allahumma a'ti kitabi biyamini, ya Allah berikan nanti catatan amalku dengan tangan kanan. Itu tangan kiri gitu juga. Wala tu'ti bishimali, jangan kau berikan tangan ke catatan kitabku dengan tangan kiri. Diajarkan kita doanya. Maka biasakan menggunakan hal-hal baik itu dengan tangan kanan. Tangan kanan dan tangan kiri ini, Pak. Kalau hal-hal yang bagus pakai ini. Kalau hal-hal yang kotor yang kurang bagus pakai yang ini. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan terbalik menggunakan tangan kanan dan kiri ini. Kan sama-sama tangan, Ustaz. Betul, sama-sama tangan. Tapi cara penggunaannya beda. Yang diajarkan Rasulullah beda. Bapak mesti tahu kapan Bapak menggunakan tangan kanan, kapan Bapak menggunakan tangan kiri. Mesti paham bila waktunya. Jangan ibaratnya amburadul, tak ada punya ketentuan. Salah. Di dalam Islam Rasulullah sudah mengajarkan kapan kita menggunakan tangan kanan, kapan kita menggunakan tangan kiri. Itu mesti paham. Terus yang kedua kata Nabi, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Aku mengenali umatku itu nanti sebab
bekas mereka, mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka yang ada di wajahnya sebab bekas sujudnya. Jadi orang-orang yang sholat itu Pak, nanti di akhirat itu dahinya akan bercahaya, terang, bercahaya. Ada pertanyaan tentang jidat hitam. Gimana jidat hitam? Kalau memang bahasanya itu natural Pak, natural itu artinya memang bahasanya karena dia lama sujud kemudian muncul begitu, itu tak usah dihilangkan. Karena namanya memang bukan dibuat-buat. Yang tak bagus ini dibuat-buat sengaja. Nah itu yang tak bagus. Udah betul dah dahinya, udah betul dah bagus, dicarikan benda yang bisa menghitamkan bahasanya, itu dibuat-buat. Tapi kalau timbal balik karena dia sering sujud kemudian ada bekas, itu jangan dihilangkan. Tapi kebanyakan ulama itu akan menghilangkan. Kenapa? Untuk jaga hatinya Pak. Karena ada kaitan dengan hati. Karena orang menganggapnya begitu, itu ahli sujud. Pujian orang itu terkadang itu jadi racun bagi kita. Karena sering disebut sebagai ahli sujud, akhirnya kita merasa. Nah, di situ yang bahaya. Nah, maka nanti orang-orang yang sholat itu dahinya nanti di akhirat akan bercahaya. Maka di Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nanti kata Al-Quran menceritakan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi penyayang kepada mereka sesama Islam. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada sahabat Pak, namanya Rabi'ah bin Malik. Ini bukan perempuan Pak ya, biar namanya Rabi'ah itu laki-laki dia. Rabi'ah bin Malik. Apa dia kerjanya Pak? Menjaga rumah Nabi. Jadi kok malam tak tidur dengan istrinya, diam di depan rumah Nabi, jadi satpamnya Nabi. Karena di masa itu waktu di Mekah Rasulullah itu kan sering ditindas. Takut ada orang yang menganiaya Nabi, maka dia meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya demi Nabi. Malam nih Pak, seharusnya tidur dengan istrinya, dia tidak. Kenapa? Karena dia mencintai Nabi melebihi cinta kepada istrinya. Pokoknya dia tak tidur ke rumah, kok malam diam di depan rumah Nabi. Akhirnya turun ayat. Ayatnya wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan menjagamu dari manusia. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan khusus oleh Allah. Kamu tak usah khawatir Muhammad, tidak akan ada manusia yang bisa membunuhmu, aku yang menjaga. Kalau yang melukai Nabi ada, tapi yang membunuh Nabi tidak akan ada. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin keselamatan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi menyampaikan kepada Rabi'ah bin Malik, mulai besok malam kamu tak usah tinggal di sini lagi, kamu tidak usah diam di depan rumah saya lagi, kamu tidak usah menjaga saya lagi. Kenapa wahai Nabi? Apakah engkau tidak senang kepada saya? Bukan, Allah telah menurunkan ayat ini, dibaca oleh Nabi. Pulanglah Rabi'ah bin Malik malam itu. Tapi besok malamnya Rabi'ah bin Malik itu balik lagi Pak, menjaga lagi. Tidak apa-apa wahai Nabi, meskipun sudah ayat turun bahwa engkau dijaga Allah, saya pengen menjaga engkau. Itu cintanya dengan Nabi. Akhirnya dengan ucapan Rabi'ah bin Malik itu Pak, Rasulullah itu terharu karena diperlakukan begitu. Lalu kata Nabi, udhu, is'alni, atau mintalah kamu kepadaku ad-du'a. Ayo wahai Rabi'ah bin Malik,
minta kepada aku akan doakan kepada Allah. Kamu minta apa? Minta kaya seandainya Pak, minta kaya didoakan oleh Nabi. Minta apapun didoakan. Pokoknya saking senangnya Nabi sampai Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Malik, ayo kamu minta apa kepadaku, aku doakan kepada Allah. Apa yang dipinta oleh Rabi'ah bin Malik? Bukan minta duit Pak, bukan minta kaya, bukan minta harta. Ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah supaya jadi temanmu nanti di surga. Kenapa? Rabi'ah itu cerdas Pak. Nabi Muhammad itu kan Nabi. Rabi'ah bin Malik bukan Nabi. Nabi Muhammad pimpinannya para Nabi. Tentu karena pimpinannya para Nabi pasti surganya kelas A Pak. Kelas yang paling bagus. Surga Firdaus. Rabi'ah bin Malik Nabi bukan, utusan bukan, Rasul bukan, keturunan Nabi bukan, keluarga Nabi juga bukan. Tapi dia pintar, pengen surganya sama dengan Nabi. Akhirnya dia minta kepada Rasulullah supaya Rabi'ah bin Malik ini nanti di surga jadi tetangganya Nabi. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau begitu yang kamu pinta, aku doakan kepada Allah, tapi bantu aku untuk mengingatmu. Fa'a'inni ala dzikrika bikathratis sujud. Bantu aku agar aku nanti di akhirat mudah mengingatmu wahai Rabi'ah dengan memperbanyak sujud. Artinya disuruh memperbanyak sholat. Sujud itu Pak. Bayangkan Rabi'ah bin Malik setiap hari ketemu dengan Nabi, tapi Nabi masih meminta kepadanya untuk dibantu dengan tanda sujud itu. Apalagi macam kita yang jauh hidupnya dari Nabi, tak pernah berkumpul dengan Nabi, tak hidup semasa dengan Nabi, tak pernah dia menjaga rumah Nabi. Kalau sampai kita tak dikenal, na'udzubillah wal'iyadzubillah, maka sholat itu bagian daripada cara kita nanti di akhirat dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa a'rifuhum binurihim yas'a min baina aydihim. Yang ketiga, aku mengetahui bahwa itu adalah umatku, kata Nabi, di depannya ada cahaya. Yang cahaya itu menerangi ketika dia berjalan. Tak tahu dari mana datangnya cahaya itu Pak. Yang jelas cahayanya ada di hadapannya, berjalan sesuai kemana dia berjalan orang itu, mengikutinya cahaya itu. Apa cahaya di sini? Disebutkan dalam hadis, dialog percakapan antara Allah dan Nabi Musa. Aku berikan umat Muhammad itu, kata Allah, dua cahaya supaya mereka tidak tersesat dalam dua kegelapan. Ada dua kegelapan yang akan dihadapi oleh umat Muhammad. Pertama, kegelapan di dalam kubur. Kedua, kegelapan di hari kiamat. Cahaya yang Allah berikan agar kita tidak tersesat dalam dua kegelapan yang akan dihadapi ini, yang pertama cahayanya adalah nurul Ramadan, cahayanya bulan Ramadan, wa nurul Quran, dan cahayanya Quran. Ramadan ada waktunya Pak, tapi Quran tak ada waktunya. Ramadan kita ketemu setahun sekali, tapi dengan Quran kita ketemu bisa setiap waktu. Maka bacalah Al-Quran sesuai kemampuan Bapak. Pandainya bisa menghatamkan Quran, baca sampai hatam. Sehari satu juz, sehari satu lembar sampai hatam. Kemampuan Bapak tak bisa menghatamkan Quran karena ketidakmampuan baca yang benar, yang fasih. Bacalah sebisanya. Apa yang bisa? Qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbin nas. Baca yang bisa qul a'udzu birabbin nas, tidak bisa yang bisa qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad tak bisa baca dengan betul, bacalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah pun susah nak baca, karena bacaannya wah susah lagi tuh kan. Paling tidak Bapak baca bismillah. Bismillah itu termasuk Quran Pak. Ya kalau tidak baca kalau bismillah sudah tidak bisa, bismillah aja udah tidak bisa, suruh mati ya Pak kita bacakan bismillah gitu. Bismillah ya tak bisa kan.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran, Pak. Bismillah itu Quran. Kalau Bapak baca Bismillah, itu baca Quran. Jadi orang baca Quran itu tak mesti megang Quran. Yang disebut qiraatul Quran itu baca Quran. Namun baca bisa bin nazar, dipandang, atau bi ghairin nazar, tanpa dipandang. Sama-sama baca namanya. Jadi jangan misalnya kata diminta kamu baca Quran, itu jangan sampai bayangan Bapak tuh mesti megang Quran. Tidak. Ada, Pak, orang megang Quran tapi tak baca Quran. Siapa tuh? Yang tak bisa baca Quran. Gaya jangan megang Quran. Orang buka gak dia. Orang nutup juga dia. Pokoknya tak mau tak mau kalah gaya lah. Sholat Jumat datang awal-awal jam 10. Orang pegang Quran, megang juga dia. Pokoknya dilirik orang buka, dia buka juga. Itu namanya orang megang Quran tapi tak baca Quran. Maka tak semua orang baca Quran itu megang Quran, tak semua orang megang Quran itu baca Quran. Itu untung kalau tak ada dibalik Qurannya. Kalau pas terbalik itu yang atas jadi bawah, maklum tak tahu kan, Pak, mana atas mana bawah. Itu bahaya itu. Maka itu baca Quran. Yasin itu Quran. Yasin ya Quran itu. Bapak baca satu ayat itu dah. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Itu satu ayat. Satu ayat alif lam mim, alif lam mim. Alifnya 10 pahalanya. Lamnya 10, mimnya 10, 30 berarti. Susah Ustaz. Alif lam mim tuh. Alif lam mim susah. Yang satu ayat, Pak. Qaf, Nun, Sod. Nah, baca yang panjang-panjang tak pandai. Sod gitu ya. Qaf gitu. Cuma kok ketahuan orang tuh malu gitu, Pak. Sejak kapan biasanya orang berzikir tuh subhanallah kan? Ini zikirnya malah qaf. Itu repot itu. Meskipun disebut Quran, maka dalam Quran, dalam tata cara orang sholat tuh kan, setelah baca Fatihah disunnahkan baca surat minimal satu ayat. Maka orang sholat berjamaah pakai ayat Qaf itu sudah dianggap baca surah, Pak. Waladdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf, Allahu Akbar. Itu cukup itu dah. Iya enggak, Pak? Itu apakah dianggap membaca surat, Ustaz? Iya, karena dalam kata Imam Syafi'i itu iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang penting satu ayat. Yang tak boleh itu, Pak, setengah ayat. Itu tak boleh. Macam apa setengah ayat? Baca Quran misalnya, yang agak panjang misalnya, baca setengah ayat. Idza waqa'atil waqi'ah. Kan itu yang satu ayat, tapi dia bacanya idza waqa'atil Allahu Akbar. Itu tak boleh, karena setengah ayat. Kalau satu ayat meskipun pendek, meskipun satu huruf, sah, Pak. Sah, cuma kata orang tak biasa. Karena tak biasa, besok-besok tak usah jadi imam maghrib lah, kata dia. Ngapa tak cocok kalau begitu, saya pun bisa, kata dia. Maka tak ada alasan bagi kita laki-laki ini tak jadi imam. Saya tak hafal Quran. Orang jadi imam tu tak mesti hafal Quran. Kami tak hafal surah, Ustaz. Al-Ikhlas kami tak hafal. Inna a'tayna kami tak hafal. Tapi kan kau pasti hafal, Pak. Kau pasti hafal. Nun, Sod. Rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Nun. Udah gitu aja. Jadi bisa itu sholat. Dan gini lagi, tak ada alasan bagi orang sholat, mau dia sholat sendirian, untuk tidak baca surat. Itu tak ada alasan. Bapak misalnya sholat sendirian, biasanya orang sholat sendirian tuh, Pak, itu tak baca ayat karena takut panjang misalnya. Sholat sunnah misalnya tak baca surah, salah. Baca surah itu sholat fardu, sholat sunnah sama-sama sunnahkan.
Bapak sholat sunnah qobliyah, sunnah itu Pak, baca surah itu. Kalau takut kepanjangan, baca yang pendek. Nah yang tadi itu, oh Allahu Akbar, kan sendiri Bapak. Shot tetap dapat pahalanya. Cuma jangan dikeraskan lah, takut ketahuan kawan itu bahaya. Nanti bapak dianggap ajaran baru itu. Padahal dia yang tak tahu. Bukan ajaran baru, itu ada ajaran lama itu. Cuma kita tidak mengamalkan karena tak biasa dilakukan. Apalagi kalau pakai ayat yang pendek begitu, itu kasihan makmumnya Pak. Sod kata dia, Allahu Akbar, makmumnya baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia udah Allahu Akbar. Macam mana posisi makmum begitu? Kalau ketemu imam baca ayat yang pendek macam itu, maka makmum yang begitu, kalau dia ikut dari awal dan ada waktu sebelum imam baca shot tadi, ada waktu dia bisa menyelesaikan Fatihah, maka Fatihahnya tak boleh dipotong. Dia harus terus baca Fatihah meskipun imamnya ruku. Dia baru baca bismillah, imam udah Allahu Akbar, baca Fatihahnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai imam sujud. Kalau imam udah sujud kedua, Bapak belum selesai Fatihahnya, maka Bapak niat berpisah dari imam. Itu namanya imam tega dengan kita, Pak. Yang gitu tuh udah. Dia mau tak mikirkan kita. Kalau boleh baca itu, cuma bilang dulu dengan makmumnya, para jemaah, para makmum, malam ini saya akan baca surah Qaf, kata dia. Dikira makmumnya Qaf panjang amat nih, kata dia. Kan Qaf panjang tuh Pak. Rupanya Qafnya aja satu ayat. Maka bahasanya bukan baca surah Qaf. Malam ini saya akan baca satu ayat. Makanya sebelum saya baca satu ayat, Fatihahnya selesaikan memang. Caranya waktu imam baca Fatihah, dia baca gak? Gitu bahasanya, ngikut kata orang, tak masalah. Bahkan mendahului imam dalam Fatihah itu tidak membatalkan sholat, tapi makruhnya sholat. Demikian, semoga barokah manfaat berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha